Selamat sehat anak didik saya sekalian. Selamat kita bergabung lagi dalam pelajaran berikutnya tentang lingkaran. Tadi sudah saya buka daftar hadir. Itu akan saya tutup sebentar lagi jam 12. Semua mengikuti. Pelajaran kita adalah tentang lingkaran. Lingkaran itu tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu dinamakan pusat. Pusat itu di tengah. Dan jarak tertentu itu dinamakan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran garis dari tengah ke pinggir atau ke lingkaran. Jadi kamu bisa lihat lingkaran di rumahmu. Contoh-contohnya ada berupa jam, ada berupa ban. Yang jelas gambarnya seperti bulatan atau lingkaran. Itulah contoh-contohnya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke rumus keliling dan luas lingkaran. Sewaktu SD kamu sudah mempelajari ini, hanya tinggal mengulang. Jadi tadi pas keterangan lingkaran itu titik pusat. Inilah dia titik pusatnya, misalnya titik O. Dan jari-jarinya ini di gambar ini, R singkatannya, jari-jari. Kemudian masuk ke luas lingkaran dan keliling lingkaran. Pertama keliling dulu. Rumusnya ini 2 kali Pi kali R. Sedangkan nilai Pi 22/7 atau 3,14. Dan jari-jarinya yaitu setengah dari diameter. Setengah diameter ini garis tengah ini ada garis tengah aturan di sini. Itu dia. Jadi rumusnya tadi keliling 2 kali nilai Pi kali jari-jari ini. Kemudian luas lingkaran Pi kali R pangkat 2. R pangkat 2 atau bisa juga dirombak menggabungkan dengan diameter 1/4 Pi D pangkat 2, bisa juga seperti itu. Kemudian kita masuk ke unsur lingkaran. Jadi masuk lagi kita tentang unsur lingkaran. Unsur lingkaran ini harus tahu kamu semuanya. Yang pertama pusat lingkaran yang di tengah, tadi sudah saya tunjukkan. Yang kedua jari-jari. Yang ketiga diameter atau garis tengah. Sedangkan yang keempat tali busur. Yang kelima busur lingkaran. Yang keenam apotema. Ketujuh juring. Kedelapan tembereng. Saya bikin gambarnya di sini. Perhatikan gambarnya. Inilah dia gambarnya tadi. Tadi yang pertama pusat, ini pusat titik O. Titik O. Sedangkan garis tengah dari A ke B, tapi bukan hanya AB saja garis tengah. Yang jelas dia memotong lingkaran dengan 2 bagian yang sama, itu garis tengah. Jadi bebas menarik garis-garis tengah. Kemudian tembereng itu ini, daerah yang diarsir dibatasi tali busur AC dengan busur AC. Busur itu lingkungan yang dikelilingi lingkaran. Lingkungan ini busur ya. Kemudian tali busur ini dari 2 titik dipotong pada lingkaran, titik A dengan titik C. Dan AB juga merupakan tali busur, tapi tali busur yang sekaligus dengan diameter. Kemudian ada lagi tali busur yang lain boleh, yaitu tali busur BD. Berarti busurnya BD yang lingkungannya. Sedangkan ini juring. Juring itu dibatasi oleh 2 jari-jari ini, 2 jari dan 1 busur. Kalau ini busur pendek, maka busur panjangnya nanti selain yang pendek ini nanti busur panjangnya sampai kemari. Kalau ini busur pendeknya ini, AC busur pendek ini, yang panjangnya yaitu selain AC yang pendek, dari sini sampai kemari. Lalu apotema. Apotema itu jarak dari pusat ke tali busur, tegak lurus dia. Ini dia OE. Tali busurnya tadi DB. Sehingga dia tegak lurus. Ada 2 dibentuk segitiga siku-siku. Segitiga OEB
titik tegak lurusnya siku-sikunya di titik E, dan segitiga OED. Nah, ini dia. Nah, jadi itulah semuanya tentang unsur lingkaran. Jadi kamu harus tahu ini. Nanti di rumah kamu pelajari satu-satu dan kamu bisa gambar di luar kepala. Harus. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mencari panjang busur. Panjang busur. Ini dia busur yang pendek AB. Busur yang pendek AB. Sudah? Sebenarnya ini termasuk keliling lingkaran ini, tapi keliling lingkaran secuil dari keliling lingkaran. Lalu kita lihat misalnya sudutnya. Sudutnya AOB sebesar alfa. Kalau misalnya dia sebesar 30 derajat, maka dia termasuk keliling lingkaran yang 30/360 derajat, atau sama-sama dibagi dengan 30. 30 bagi 30 kan 1. 360 dibagi 30 adalah berapa? 12, ya. Jadi 1/12 lingkaran lah dia. Dikalikan dengan keliling lingkaran. Keliling 1/12 lingkaran. Sebenarnya ini rumusnya, tapi paling jelas supaya cepat Anda tahu panjang AB secuil lingkaran, seberapa dari sudutnya dia, seberapa dari keliling lingkaran. Demikian. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke menghitung luas tembereng. Temberengnya tadi daerah tembereng dan juring. Jadi pertama kita ambil juring dulu. Kita tahu tadi sebelum ini juring itu dibatasi oleh dua jari-jari OA, OB, dan busur kecil atau busur pendek AB yang diarsir. Ini juga termasuk karena dia diarsir di dalam lingkaran, secuil dari luas lingkaran dia. Maka dia dihubungkan rumusnya dengan luas lingkaran. Ini. Kalau misalnya dia sudut 90, contoh, kamu bikinlah di sini 90. Sederhanakan. 90/360 1/4 kan termasuk 1/4 lingkaran dia, 1/4 PR pangkat 2 dia. Itulah tentang luas juring. Jadi kamu ingat luas juring dihubungkan ke luas lingkaran. Berarti di sini rumusnya termasuk dihubungkan ke luas lingkaran supaya gampang kamu kerjakan. Lalu yang berikutnya masuk kita ke tembereng. Kalau tembereng itu daerah dibatasi tadi satu busur pendek AB, lingkungan AB yang pendek dengan tali busur AB. Nah, ini daerah yang diarsir. Berarti kamu harus cari dulu luas juring si OAB. Cari dulu luasnya OAB. Lalu cari dulu luas segitiga si AOB. Waktu mencari luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Kalau luas juringnya tadi ini rumus yang ini. Jadi tergantung di sini berapa sudutnya. Termasuk juga secuil lingkaran dikurangi dengan luas segitiganya, ya. Kemudian lalu masuk kita hubungan antar panjang busur, kemudian dengan juring. Nah, hubungan panjang busur dan juring satu lagi dengan sudut pusat sebenarnya, ya. Ini ada satu lagi sudut pusat. Panjang busur dan juring satu lagi sudut pusat. Langsung kita ke rumus yang bagian B. Nah, di sini ada besar sudut pusat ini yaitu sudut AOB. AOB ini dia, ini sudut pusat ya. Kemudian sudut COD, ini COD. Nah, sama dengan panjang busur AB. Jadi di mana kamu letakkan yang kamu cari sudutnya, busur itulah kau hubungkan. Berarti busur AB dengan busur CD. Lalu untuk luasnya di mana kamu meletakkan tadi panjang busurnya, disitulah juringnya. Berarti juring AOB dengan juring COD. Seandainya kamu pakai AC dia, berarti pasangan si AC, busur AC dengan busur BD, dan sudut pusatnya yaitu AOC dengan BOD, dan juringnya yaitu juring AOC dan juring BOD. Kalau itu kamu pakai.
Yang mana kamu pakai, itulah kamu bandingkan. Kemudian masuk kita ke sudut keliling dan sudut pusat, atau sudut pusat dan sudut keliling. Kalau dia sudut pusat berarti yang di tengah. Misalnya ini sudut pusat CAOB ya. Kemudian sudut kelilingnya itu CACB. Mereka sama-sama menghadap busur AB. Istilahnya mulut sudutnya ini ke AB dia. Sama-sama kemari dia terbuka. Jadi besarnya sudut ACB, ini tadi sudut keliling. ACB tadi sudut keliling adalah setengah dari si AOB. Seandainya AOB ini saya buat 60. Berarti ACB-nya harus setengah dari 60, berarti 30. Seandainya AOB saya buat 80. Berarti ACB-nya harus setengah 80, yaitu 40. Seandainya saya buat si ACB 20. Berarti si AOB kebalikannya 2 kali ACD, berarti 2 kali 20, harus 40. Nah, itulah hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Nah, ini diameter adalah si AOB, garis tengah dia. Sudut kelilingnya ADB dan ACB. Nah, sengaja ini saya baca dari kaki yang satu lagi, yaitu pas dia sudut siku-siku. ADB siku-sikunya di titik D, dan satu lagi BCA siku-sikunya di titik C. Kesimpulannya, besar sudut yang menghadap diameter adalah sebesar 90 derajat. Atau kedua sudut si ADB sama dengan sudut ACB, sama dengan siku-siku atau 90 derajat. Kemudian masuk kita ke sudut pusat dan sudut keliling yang berikutnya tentang segi 4 tali busur. Ini dia segi 4 tali busur. AB kan tali busur, BC juga tali busur, CD juga tali busur, DA juga tali busur. Mereka bertemu semuanya sehingga dia membentuk segi 4. Jadi dinamakanlah ini segi 4 tali busur. Jumlah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Mana yang berhadapan? Si ABC berhadapan dengan si ADC. Kan di depan si B kan si D. Atau sudut B tambah sudut D 180. Dan si BAD dan si BCD juga 180, atau sudut A kan di hadapannya sudut C, sehingga dia 180. Seandainya saya buat di sudut A ini 110, berarti di sudut C ini harus 180 dikurang 110 sama dengan 70. Seandainya saya buat di sini 95, berarti untuk sudut D 180 dikurang 95 sama dengan 85. Atau seandainya saya buat di sini 110, maka di sini harus 70. Seandainya saya buat di sini 105, maka di sini harus 75. Demikian caranya. Kamu latih nanti di rumah. Berikutnya, tadi sudah segi 4 tali busur. Saya ulangi sebentar. Segi 4 tali busur artinya itu tali busurnya itu dihubungkan sehingga membentuk segi 4 dia. Segi 4 ABCD. Kemudian segi 4 itu kan membentuk sudut-sudut, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Ada yang berhadapan. Sudut A berhadapan dengan C, si B dengan si D. Jumlah mereka yang berhadapan 180. Contoh, saya buat misalnya sudut A ini saya buat 3 huruf BAC. Misalnya saya buat 70, BCD berarti harus 110 supaya mereka berdua 180. Kemudian untuk sudut B di hadapannya sudut D, atau dengan 3 huruf, yaitu sudut ABC dengan sudut ADC. Mereka saling berhadapan.
jumlahnya juga 180. Misalnya sudut B saya buat 120, tentu sudut B adalah 60, 180 dikurang 120. Nanti pelajari di rumah lagi. Kemudian masuk lagi kita ke sudut antara dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Ini perpotongannya, titik E. Kemudian sudut AED, sudut AED. Ini bisa dicari. Setengah dari AOD. Yang mana AOD? AOD. Nah, ini belum ada kian AOD ini. Baru ditarik putus-putus, tidak nampak dia. Ini termasuk sudut pusat ini yang menghadap si busur AD. Sedangkan sudut BOC, sudut pusat yang menghadap busur BC. Sehingga sudut AED adalah setengah dari jumlah sudut pusat yang dibentuk oleh kedua kaki-kakinya. Ini sudut AED. Sedangkan AE kan kakinya, ED kakinya. Si AED sudut dia menghadap si busur AD dia. Dan sudut AOB adalah AOD, ini sudut pusat yang dibentuk oleh dari titik sudut kaki-kakinya, yaitu si kaki AC, kemudian si sudut AED tadi kakinya kan si ED. Dihubungkan sudut pusat dari A ke AOD. Kemudian tadi si BEC atau yang di belakang ini kakinya kan si EB dengan si EC, sehingga ditarik sudut pusat dari B ke O, dari C ke O, maka sudut AED penjumlahan sudut pusat si AOD dan sudut pusat BOC setengah penjumlahannya besar si AED. Seandainya kita langsung tatap muka, baru cepat kamu menangkapnya. Kebetulan waktu tempat kan terbatas. Pelajari pelan-pelan ya. Kemudian masuk kita ke sudut antara dua tali busur berpotongan di luar lingkaran. Yang tadi di dalam lingkaran. Tadi kan di dalam, titik potongnya titik E. Sekarang di luar. Tali busur si LK atau KL. Satu lagi tali busur si MN. Perpanjang dia sampai keluar, perpanjang. Ini juga diperpanjang. Sehingga dia titik potongnya adalah titik P di luar lingkaran dia. Titik P. Bisa lihat titik P. Ini. Sekali lagi tali busur si LK atau KL diperpanjang sampai ke titik P. Kemudian tali busur si MN ke titik P. Kalau yang pertama tadi penjumlahan kedua sudut pusat. Sedangkan di sini pengurangannya. Sudut KPN, sudut KPN, ini sudut KPN, ini KPN atau sudut P adalah besarnya setengah dari penjumlahan sudut MOL. Mana MOL? Sudut pusat MOL yang dibentuk oleh kakinya, yaitu LOM atau MOL. Dikurangi dengan KON. KON. Yang tadi dia dijumlah, sekarang dikurang. Contoh, kalau misalnya saya buat di titik MOL, saya buat misalnya di situ 80, saya buat di KON 60, maka sudut
KPN atau sudut perpotongan di luar lingkaran, tentu dikurangkanlah dia. 80 dikurang 60 sama dengan 20. Kalau yang pertama tadi dijumlah. Jadi perbedaannya, kalau dia berpotongan di tengah dijumlah, kalau dia berpotongan di luar dikurang. Itu perbedaannya. Jadi kamu pelajarilah itu di rumah. Kemudian ini ada saya buat contoh soal. Yang pertama ini saya buat sudut pusat 120. Satu lagi yang 50. Daerah pertama adalah lingkaran yang memiliki sudut pusat 50. Ini yang pertama, juring yang pertama, yang kecil. Dan yang kedua memiliki sudut 120. Kamu disuruh tentukan perbandingan luas daerah kedua, perbandingan luas daerah yang pertama, dan luas daerah yang kedua. Di sini saya ketik kedua dengan kedua. Sebenarnya itu luas daerah pertama dengan kedua ya. Nah, itu yaitu yang bersudut pusat 50 dan yang bersudut pusat 120. Yang pertama kamu cari dulu daerah yang pertama. Sudut pusat yang pertama yaitu yang ditanyakan luas suatu juring. Perbandingan luas daerah pertama dengan luas daerah yang kedua. Sudah? Kamu cari yang pertama, bandingkan saja. Kamu tidak disuruh mencari dalam bentuk angka, tapi kamu disuruh mencari perbandingan. Cukup kau bandingkan hanya yang diketahui. Apa yang diketahui dalam soal? Tentu sudut pusat. Sudut pusat pertama kan 50. Sudut pusat kedua 120. Berarti 50 banding 120. Seandainya kamu tidak tahu pun ini rumusnya, enggak masalah. Karena ini udah nampak sudut pusat, hanya penyederhanaan saja, yaitu 50 banding 120. Atau kita buat dengan pecahan 50 per 120. Berarti sama-sama disederhanakan, sama-sama bagi 10 dia, 5 per 12. Sehingga dua sudut daerah yang pertama banding daerah yang kedua adalah 5 banding 12. Itu contoh soal pertama. Kemudian contoh soal kedua. Bisa kamu baca sendiri. Ini udah termasuk penggunaan sehari-hari ini. Berbentuk persegi panjang sengnya dengan berukuran 50 x 40. Ditutup dengan kaleng berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20. Luas seng yang tidak digunakan. Nah, ini yang ditanya yang tidak digunakan. Langkah pertama, ini luas segi 4. Luas segi 4 50 x 40. Kemudian cari lagi luas lingkaran. Udah tahu dari rumusnya? Sehingga luas segi 4 dengan ukuran 50 x 40 dikurangi dengan luas lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Luas segi 4-nya kan 50 x 40 2000. Sedangkan luas lingkarannya pi r kuadrat. Tadi jari-jarinya 20. Kamu masukkan ini pi r kuadrat. Sehingga sisa seng adalah 2000 dikurang 1256 sama dengan 744 cm pangkat 2. Yang ditanyakan luas seng yang tidak digunakan. Nah, jadi di sini saya tuliskan di sini luas sama dengan pi per 360 kali pi r kuadrat. Tanpa ini pun boleh, langsung dia pengurangan luas seng dengan luas lingkaran. Luas seng dengan luas lingkaran. Sebenarnya ini harus digambar dulu ini. Kalau menggunakan rumus ini dia. Tanpa itu boleh langsung kemari. Yang terakhir luas seng sama dengan 2000 kurang 1256. Kemudian yang ketiga, kau perhatikan yang ketiga ini ada aplikasi juga ini. Gabungan dari setengah lingkaran dengan sebuah persegi panjang. Yang ditanya luas daerah yang diarsir. Jadi pertama cari dulu persegi panjangnya, kemudian cari luas daerah arsirannya. Tentu penjumlahan persegi panjang dengan setengah lingkaran.
Carilah setengah lingkaran, berarti setengah kali PR pangkat 2. Masukkan dia, perhatikan jari-jarinya. Ternyata diameternya di sini 7. Berarti jari-jarinya itu 3,5 itu, 3,5. Jadi kalau mengerjakan soal, kau pelajari di rumah, kalau dia angka-angka terdiri dari kelipatan 3,5, kelipatan 7, kelipatan 14 dan seterusnya, Anda pakailah nilai pi 22/7. Selain itu, kamu pakai pi 3,14 mempercepat perhitungan. Perhatikanlah cara mengerjakannya. Kemudian contoh keempat. Di sini ditentukan jika luas OBC 60 cm persegi. Luas OBC berarti juring dia. Juring berapa? Juring atau secuil dari luas lingkarannya itu. Yang ditanya adalah AOC. Jadi ini juga perbandingan ini. Lihat dulu sudut pusat AOC 152. Sedangkan sudut pusat BOC 120. Kalau perbandingan sudut pusatnya 152/120, kan yang ditanya di sini adalah luas juring OBC. Bandingkan juga lah dengan luasnya. Yang pertama tadi, bandingkan dulu sudut pusatnya. Kemudian yang kedua, bandingkanlah dengan luas yang diketahui. Hasil terakhir langsung saya buat perhitungan di sini. 152/120 kali 60. Perkecil dulu, hasil terakhir dapat 76 cm pangkat 2. Nanti ulang mengerjakan di rumah, latihan lagi. Yang kelima, contoh kelima. Contoh kelima ini yang diketahui panjang busur, PQ. Mana sih PQ? Ini PQ. Panjang busurnya 60, lengkungan PQ 60. Sedangkan keliling lingkaran tersebut berapa sentimeter gitu. Yang ditanya keliling lingkaran. Ternyata ada sudut pusat lagi. Sudah? Maka hubungkanlah kemari. Keliling per 60. Maksudnya keliling lingkaran ini per secuil lingkaran. Yang besar, yang panjangnya dengan yang pendeknya. Semuanya dibandingkan yang pendeknya. Sama dengan 360/135. Sudut semuanya dibagi dengan sudut yang diketahui. Hasil terakhir ini sederhanakan sehingga dapat 160. Pelajari kembali. Sebenarnya ini pelajaran SD-nya ini. Yang keempat, contoh yang keempat. Bukan contoh lagi, sudah latihan soal ini ya. Soal. Ini soal latihannya. Ini hanya saya buat 2 saja. Nomor 1 dengan nomor 2. 2 saja ini, nomor 1 dengan nomor 2. Kalau ini harus kamu kirim paling lambat jam 5 sore. Paling lambat jam 5 sore. Ya. Kemudian tolong bikin catatannya. Kirim sama saya paling lambat jam 5 sore. Saya tekankan. Jam 5 sore ke Google Classroom. Ke Google Classroom kamu lihat. Sudah, harus. Yang tidak ada Google Classroom-nya, yang jauh-jauh sekali signalnya atau jaringannya, itulah yang dipoto ke WA saya. Lebih bagus nilai dari Google Classroom. Jadi besok ini udah saya buat data ke dinas langsung. Yang tidak mengirim berarti kamu tidak ada datamu nanti. Saya bukan menakut-nakuti, ya. Tolong pelajari di rumah lagi. Siapa yang mau ikut Zoom, kita coba buat Zoom Kamis malam jam 8 malam. Silakan cek ke WA saya yang bersedia. Kalau ada paling sedikit 25 orang, kalau ada paling sedikit 25 orang, saya buat Zoom. Kalau tidak ada 25 orang, tidak saya buat. Sekian dan terima kasih. Selamat sehat.